Ternyata cukup satu telur aja dalam terigu 500 gram bisa banget menghasilkan kulit risoles yang lentur dan tidak mudah sobek. Selain itu ini bisa banget di frozen, bisa banget jadi ide jualan di rumah. Yang mau tahu resepnya dan gimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai, jangan di skip. Nah, pertama di sini udah aku siapkan untuk bahan isiannya ada 250 gram kentang yang udah aku potong dadu dan juga 150 gram wortel. Ini kita akan rebus terlebih dahulu kentang dan wortelnya sampai benar-benar matang. Nah, kalau udah sekarang ini kita tiriskan. Lanjut sekarang aku akan tumis 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang udah aku haluskan. Ini sekarang kita tumis setengah matang dulu. Jangan lupa kita masukkan juga 2 batang daun bawang yang udah aku iris tipis. Ini kita tumis berbarengan supaya nanti bisa tercium dengan wangi. Ini kita tumis lagi sampai layu dan matang. Lanjut kemudian kita masukkan wortel dan juga kentang yang udah tadi kita rebus. Jangan lupa tambahkan air secukupnya aja. Tambahkan kaldu bubuk, garam dan juga merica bubuk secukupnya. Dan di sini ada 1 bungkus susu kental manis atau sekitar 40 gram. Ini kita masukkan juga. Kemudian kita masak dulu sekitar 5 menit atau sampai airnya itu sedikit surut. Nah, terakhir kita masukkan 1 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan air secukupnya. Kemudian kita masak lagi sampai benar-benar mengental. Nah, untuk isiannya ini udah matang. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk bahan kulitnya di sini udah aku siapkan 500 gram tepung terigu perolah sedang, tambahkan dengan 1 sendok makan tepung tapioka, setengah bungkus merica bubuk, dan 1 sendok teh garam. Ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur dengan merata. Kemudian kita tambahkan dengan 1 butir telur. Di sini aku menggunakan telur yang ukuran besar. Kemudian kita masukkan air secara bertahap. Ini kurang lebih 1000 ml atau 1 liter. Ini kita masukkan secara bertahap ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan merata. Dan ini untuk airnya aku masukkan semua ya. Ini kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Nah, terakhir kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk kembali, kemudian kita akan tutup dan kita akan simpan adonannya terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit supaya nanti hasil kulitnya bisa lebih lentur. Setelah didiamkan 30 menit, ini kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan merata. Kemudian kita akan saring supaya nanti hasilnya bisa lebih halus lagi. Ini kita masukkan ke dalam wadah. Aku biasanya langsung masukkan ke dalam wadah teflon kualiknya. Jadi di sini aku biasanya pakai teflon kualik supaya nanti hasilnya itu bisa lebih tipis. Nah, tipsnya kalau menggunakan teflon kualik itu untuk adonannya jangan terlalu cair supaya nanti nggak ketipisan dan akhirnya malah sobek-sobek. Untuk resep yang aku gunakan ini udah pas banget untuk takaran airnya, jangan dilebihin atau jangan dikurangin ya. Sekarang kita panaskan terlebih dahulu untuk teflonnya. Kalau udah panas, sekarang kita masukkan dan kita celupkan ke dalam adonannya. Untuk yang bagian suka ada bolong-bolong kayak gini, tinggal kita tambal aja menggunakan kuas seperti ini. Ini kita tunggu sampai kulitnya benar-benar kering. Nah, kalau untuk bagian sampingnya udah mengelupas seperti ini artinya udah matang. Sekarang kita simpan dalam wadah. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ini untuk kulitnya benar-benar lentur banget dan ini tuh anti sobek. Kemudian di sini aku akan langsung masukkan isiannya. Jadi aku nggak bikin kulitnya ditumpuk-tumpuk gitu ya, langsung aja setelah matang kita akan gulung, kita masukkan untuk isiannya tadi. Setelah dingin ya, kalau isiannya masih panas jangan. Sekarang lanjut aja mau aku isi dengan isiannya tadi. Untuk bagian yang halus ini di dalam dan untuk bagian yang kasar di luar ya, kita masukkan secukupnya aja untuk isiannya. Untuk bagian ujungnya di sini aku rekatkan dengan sedikit adonan dari kulitnya tadi supaya nanti nggak keluar-keluar gitu ya. Seperti ini hasilnya kira-kira ya teman-teman. Sekarang ini mau aku lanjut dulu semuanya sampai selesai. Oke teman-teman, ini udah selesai semuanya. Sekarang lanjut aja. Di sini aku akan baluri dengan tepung panir. Udah aku siapkan panir. Ini sebelumnya aku blender terlebih dahulu sampai halus. Kemudian ini tadi ada sisa untuk bahan balurannya. Jadi aku cukup menggunakan tadi sisa bahan adonannya. Seperti biasa kita celupkan ke dalam adonan basah, lalu kita celupkan ke dalam panir. Nah, sekarang aku mau lanjutkan terlebih dahulu semuanya sampai selesai. Oke, semua udah selesai aku panir. Ini kemudian aku akan masukkan ke dalam plastik. Di sini aku menggunakan plastik vakum seperti ini. Ini ukuran 17 kali 25 cm. Aku biasanya masukin 6 pieces. Untuk harga jual itu 10.000 aja. Kalau mau divakum seperti ini, aku biasanya masukin aja langsung, nggak perlu di frozen terlebih dahulu. Di sini aku cuma pakai alat vakum 50 ribuan aja, tapi ini benar-benar worth it untuk kalian yang mau usaha frozen food kayak gini. Vakumnya kuat, udah sama hasilnya juga.
juga, jadi lebih praktis. Ya mau linknya nanti aku simpan di deskripsi. Nah seperti ini kira-kira teman-teman ya, udah selesai. Ini bisa langsung kita masukkan ke dalam freezer. Nah untuk satu resep ini menghasilkan 28 pieces, dan ini 18 pieces aku masukin ke dalam plastik seperti ini karena udah pesanan. Nah yang 10 pieces lagi di sini aku akan langsung goreng aja. Untuk perhitungan harga jual nanti aku taruh juga di deskripsi untuk keterangannya. Dan untuk biasanya kalau yang matang seperti ini aku jual Rp2.000, dan kalau yang frozen tadi 10.000 aja isi 6. Nah untuk cara menggoreng risol seperti biasa, minyaknya dipanaskan terlebih dahulu. Setelah minyak panas baru dimasukkan, kemudian kita goreng menggunakan api sedang sampai kecoklatan. Ini aku akan goreng terlebih dahulu semuanya sampai selesai. Oke, semua udah selesai aku goreng, dan biasanya aku packing ke dalam styrofoam seperti ini kalau untuk yang matang. Sekarang langsung aja di sini aku mau cobain. Untuk kulit risolnya ini benar-benar lentur banget ya, benar-benar tipis tapi tidak mudah sobek, dan ini tuh dijamin bakalan laris manis soalnya resepnya ekonomis banget. Kalau untuk jualan ini untungnya lumayan ya. Nah kalau yang di frozen biasanya ini bisa awet sampai 1 minggu ya, asalkan frozennya itu harus benar-benar beku, jadi isiannya nanti gak mudah basi ya. Oke, segitu aja video aku hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.